Ceritakanlah kemuliaan Tuhan di antara para bangsa dan karyanya yang agung di antara segala suku. Sebab Tuhan Maha Agung dan sangat terpuji. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Hari ini kita peringati Santo Fransiskus Assisi, imam dan pelindung misi. Mari dengan rendah hati kita bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan bersama semua orang yang kita doakan, kita janjikan dengan doa-doa kita. Mari bersama-sama kita berseru, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa keselamatan umat manusia, berbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionaris-Mu. Semoga semangat misionernya berkobar di hati umat-Mu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyerahkan
menyertai kalian sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular sekalipun minum racun maut, mereka tak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Kita mendengar bacaan pertama sungguh luar biasa, Santo Paulus pada jemaat di Korintus. Aku nggak mendapatkan uang. Upahku hanyalah boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan itu sungguh sangat mengagumkan. Aku hanya bersyukur boleh memberitakan Injil dan tidak mengharapkan imbalan, mengharapkan pemberian dari orang lain. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar ada 4 tanda orang yang diselamatkan, yang memberikan dirinya dibaptis dan percaya kepada Yesus. Dan 4 inilah yang diberitakan oleh Franciscus Xaverius dalam karya misinya sampai kepada kita. Ayat dikatakan ia mengusir setan-setan, roh-roh jahat dalam dirinya, dan menjadi seorang yang mengandalkan Tuhan dibandingkan mengandalkan roh-roh jahat, kekuatan, jimat-jimat, segala sesuatu yang tidak jelas. Itu yang pertama, tanda-tanda atau kriteria atau ciri-ciri orang yang percaya. Kedua, dia mempunyai bahasa yang baru, bahasa cinta kasih. Kita tahu sebagai orang Kristen, tidak dendam, tidak membenci atau memusuhi musuhnya, tapi malah punya bahasa yang baru, mendoakan musuh, mohon berkat pada orang yang membencinya, membalas kejahatan dengan kebaikan, dan lain sebagainya, memberi dan memberi, tidak hanya meminta apalagi membuat orang itu menderita. Yang ketiga, meskipun megang ular, meskipun minum racun, ia tidak binasa karena Tuhan melindunginya. Dan terakhir yang keempat, tanda-tandanya mereka semua akan menumpangkan tangan pada orang-orang yang sakit, dan orang-orang itu menjadi sembuh. Ada sebuah kekuatan dari Roh Kudus sehingga yang menyembuhkan bukan dirinya, tapi melalui rohnya yang kudus yang dipercaya oleh kita semua. 4 tanda ini menjadi tanda
ciri orang-orang yang percaya dan mengandalkan Yesus. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita punya kepercayaan, punya keyakinan, punya ciri-ciri itu. Kalau bisa empat-empatnya, syukur, alhamdulillah. Kalau cuma satu, ya berusaha. Kita mau diselamatkan, apalagi pada masa sekarang. Banyak yang sakit, banyak yang tidak menjaga dirinya. Tapi disitulah letaknya bagaimana tantangan kita. Dengan kondisi, dengan segala sesuatu, kita harus memang waspada, tapi jangan mematikan pelayanan kita untuk orang yang lebih membutuhkan. Kemuliaan pada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita panjatkan doa-doa permulaan kita. Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Mengingat tugas perutusan itu, Santo Fransiskus Xaverius telah melawat ke Asia dan memperkenalkan Kristus kepada berbagai bangsa. Marilah kita mohon semangat kerasulannya kepada Bapa di surga. Ya Bapa, semoga gereja masa kini semakin menghayati semangat kerasulan sejati dalam kata dan karya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kebebasan beragama dan pertobatan dijamin benar-benar oleh pemerintah, terutama bangsa kami, bangsa Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para penderita sakit dan cacat berani mempersembahkan penderitaannya demi keselamatan